Welcome to News Flash Liputan 6 bersama saya Ratu Surya Sumirat dalam edisi 27 November 2025. Kebakaran paling mematikan dalam beberapa dekade melanda kompleks perumahan di Hong Kong, menewaskan sedikitnya 44 orang dan membuat 279 lainnya dilaporkan hilang. Selanjutnya, seorang pegawai minimarket di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta ditangkap polisi setelah aksinya mencuri uang hasil penjualan toko terekam CCTV. Pelaku mengaku dibujuk kekasihnya yang kecanduan judi online. Kebakaran paling mematikan dalam beberapa dekade di Hong Kong menewaskan sedikitnya 44 orang dan membuat 279 lainnya dilaporkan hilang. Api yang mulai berkobar pada Rabu sore di kompleks perumahan Wang Fuk Court, Tai Po terus menyala hingga Kamis pagi. Petugas sibuk mengevakuasi warga dari gedung-gedung tinggi yang dilalap api. Kepolisian Hong Kong telah menangkap 3 pria dengan dugaan pembunuhan tidak berencana terkait peristiwa tersebut. Kobaran api menjalar cepat ke 7 dari 8 menara apartemen, memaksa ratusan warga mengungsi sementara. Petugas penyelamat bekerja semalaman menarik korban dari jendela dan balkon yang terbakar hebat. Otoritas menduga bahan pada dinding luar gedung tidak memenuhi standar ketahanan api. Kecepatan penyebaran api dinilai tidak biasa. Polisi juga menemukan tumpukan styrofoam yang sangat mudah terbakar di dekat jendela tiap lantai. Styrofoam tersebut diyakini dipasang oleh perusahaan konstruksi setempat. Seorang pegawai minimarket di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta ditangkap polisi setelah kedapatan mencuri uang hasil penjualan toko. Aksi pelaku terbongkar setelah rekaman kamera CCTV di outlet minimarket menunjukkan gerak-gerik mencurigakan saat toko sudah tutup. Pihak minimarket kemudian melaporkan temuan tersebut ke polisi. Menindaklanjuti laporan itu, polisi bergerak mengamankan pelaku di kediamannya. Dalam pemeriksaan, tersangka mengakui perbuatannya. Ia mengaku nekat mencuri karena dibujuk kekasihnya yang kecanduan judi online. Modusnya, pelaku mengambil uang tunai dari minimarket saat outlet sudah tidak beroperasi. Aksi tersebut tidak dilakukan sekali. Polisi mengungkap pasangan ini sudah 3 kali mengambil uang dari tempat kerja pelaku. Uang hasil pencurian digunakan untuk jalan-jalan, makan, dan bermain judi online bersama. Aksi perbuatan mereka, total kerugian yang dialami minimarket mencapai lebih dari 6 juta rupiah. Terkait dengan adanya aksi pencurian dan berhasil diungkap, bisa diceritakan kronologis penangkapan
Tim dari Satreskrim Polres Bandara Soekarno-Hatta telah melakukan penangkapan terhadap 2 orang yang diduga sebagai pelaku, yaitu 1 orang perempuan berinisial TW dan 1 orang laki-laki yang berinisial BTP. Kalau boleh tahu peran keduanya seperti apa? Jadi kalau untuk peran TW itu adalah seorang perempuan yang bekerja sebagai kasir di minimarket tersebut. Kemudian si TW ini pada saat dia tutup kerja atau pulang kerja, dia mengambil uang yang ada di laci atau berangkat kasir. Total kerugian berapa sih sebenarnya, dan modus pelaku tuh seperti apa? Jadi total kerugian itu kurang lebih yang dialami ada sekitar 6 juta rupiah, yang mana dari 6 juta rupiah itu diambil sebanyak 3 kali. 3 kali, yang pertama kurang lebih 1.800.000, kemudian yang kedua adalah 1.200.000, dan yang terakhir ini adalah 3 juta. Kalau modusnya? Modusnya yaitu si tersangka atau pelaku itu mengambil uang untuk diserahkan kepada pacarnya, yang kemudian dipakai untuk hasil pemeriksaan, itu dipakai untuk kegiatan judi online. Demikian rangkaian berita News Flash Liputan 6 hari ini. Saya Ratu Surya Sumirat pamit undur diri dan sampai jumpa.